Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Lihat tadi mereka yang demo itu, demo bayaran. Kalau nggak bayaran, nggak mungkin. Ada pakai sorban kayak Batman hijau, sorban gede di atas mobil. Anda nggak tahu adab beragama. Sampai nggak mau turun dari mobil, badan di bawah kosong, mau di atas mobil, biar dapat video gitu loh. Aduh, ini loh Islam di beragam begini. Hancur cerita Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Rizik menggunakan tolak ukur Ahok, dia mengatakan Menak Yakut lebih biasa aja dan fatal. Anda yang biasa Rizik. Ucapan Ahok itu tidak hendak menghina Islam. Nah, di sini Ahok dituduh menista agama oleh gerombolan Rizik. Akhirnya negara membuat hukuman karena dorongan orang banyak. Justru yang mau saya bilang penista agama terbesar itu diri Anda ya Rizik. Kenapa? Anda pernah berkata lon di Maulid Nabi. Itu Anda pelecehan dan harus dihukum lebih besar. Kalau emang benar Anda keturunan Nabi, itu hukumannya harus double. Kenapa? Anda ngomong lon depan Maulid Nabi. Jangan-jangan Anda yang lon. Dia bertopeng agama. Saya bilang, pokoknya tidak ada yang benar di matanya Rizik dan mantunya dan gerombolannya. Dikit-dikit gorok orang, dikit-dikit kafir, dikit bid'ah, wayang kafir ini. Kok bisa Anda mulutnya sampah gitu Rizik? Kelompok si Pak Mumin Ompong juga ini dikit-dikit negara kita nggak berkeadilan nih, penista agama. Anda yang penista agama, ini negara sudah muslim. Anda Haikal Hasan, Yusuf Marta. Bagi saya Pak, Anda ini pengkhianat 33. Ingin menjual Habib. Sekarang Riziknya di penjara, novelnya Pak Mumin di luar enak. Haikal Hasan enak, Yusuf Marta enak, dapat duit. Bicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada. Memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Joko Widodo agar segera memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Menuntut proses hukum kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas
yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Menteri Agama diamanahkan kepada orang yang cacat moral dan etika. Menuntut kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat saudara Yakut Khalil Omas. Takbir. Maka saudara Yakut Khalil Omas bisa langsung ditahan. Takbir. Ini azan dipersamakan dengan gonggongan anjing. Nah, ini lebih luar biasa penistaan agamanya, dugaan penistaan agamanya lebih daripada Ahok, lebih daripada Sukmawati, dan lebih daripada yang lain. Justru diucapkan oleh Menak. Nah, kita meminta, selain kita melaporkan, kita meminta untuk Presiden memecat daripada Menak ini. Untuk apa? Diturunin sekalian Jokowi, rezim ini harus sudah diganti karena ini sudah darurat penistaan agama. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Para adzan diibaratkan anjing yang menggonggong. Menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Allahu Akbar. Hukuk, hukuk. Asyhadu alla hukuk. Gitu. Inilah makar Allah gitu ya. Dibilang kebanyakan makan uang haram kamu nggak terima. Nanti ansornya ngamuk ke saya. Kemarin Tuhanmu bukan orang Arab. Nah sekarang adzan sama dengan disamakan dengan gonggongan anjing. Sesuai dengan omongannya Pak Jokowi. Ruwet. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Kedua, kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan, mereka tidak marah. Karena kawan, Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir, mereka tidak marah. Karena kawan, jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri, sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Apa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya.
Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya dimanapun berada, maka umat Islam harus semakin kencang untuk menyuarakan azan, harus semakin lantang untuk menyuarakan azan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dia tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya. Takbir! Ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Atau biar gini lah, biar rame lah, biar adil. Biar adil. Pak Polisi, kan sudah marah itu umat itu. Proses Menak kan sudah dilaporkan juga. Pak Menak proses, saya proses. Nah, temukan satu sel. Ayo Pak Menteri Agama ketemu sama saya, ayo. Udah gini aja Habib Assegaf dan siapapun, ayo mubahalah. Monggo ya Allah. Laknat istrinya, laknat anaknya, laknat cucunya, hancurkan hidupnya, cabut keberkahannya ya Allah. Amin, amin, amin. Perbuatan Menak Yakut itu lebih parah dari Ahok, sehingga tidak boleh dibiarkan. Ingin mengajak orang terhadap permusuhan, terhadap kegaduhan. Gerak dakwahnya tuh hobinya membuat suasana itu seperti tegang terus. Islam itu seperti menakutkan. Dari awal ini organisasi ini, FPI ini, emang bukan niat baik. Ada sesuatu yang tujuh, ingin apa? Jadi kendaraan politik. Kenapa saya bilang Rizik ini dari awal sudah sesat? Dengan dia menyerang Ahok itu sebagai penista agama, itu sudah kesesatan. Itu serangan kepada Ahok itu kemarin bukan serangan agama. Itu serangan politik untuk menjatuhkan Ahok. Yang gerombolan ini, FPI ini semua saya menduga dapat bayaran dari lawan Ahok waktu itu. Tuduhan terhadap penista agama saya tahu tuh Rizik. Ya kalau dia nggak tahu ya goblok lah. Kalau dia tahu berarti apa? Dia ini fitnah sudah terhadap Ahok. Kenapa? Sekalipun Ahok itu hukum negara sudah mengatakan Ahok penista atau apa, saya tetap aja menolak. Karena saya berkeyakinan dengan akal saya. Ucapan Ahok itu tidak hendak menghina Islam. Justru Ahok ingin memurnikan kitab suci itu jangan dijadikan alat untuk kelompok tertentu, ayat itu untuk mendukung orang-orang batil. Nah, di sini Ahok dituduh penista agama oleh gerombolan Rizik. Akhirnya negara membuat hukuman karena dorongan orang banyak. Ahok dijadikan pesakitan dan Ahok akhirnya dihukum 2 tahun. Bagi saya ini kesalahan fatal. Kalau emang penjara itu dikaitkan atau dituduhkan Ahok menista agama, ini sudah dosa besar bagi saya. Nah, semenjak dari Ahok, karena Rizik menggunakan tolak ukur Ahok, dia mengatakan Menak Yakut lebih biadab dia dan fatal. Anda yang biadab Rizik. Bisa-bisa Anda ini berpakaian muslim, bersorban, Anda dilabelin ulama. Kok sampah betul menurut Anda? Saya perhatikan semua yang keluar dari mulut Anda itu kotor semua, seperti api yo. Tidak ada rahmatnya sama sekali. Jangan Anda mudah mengatakan bahasa biadab untuk Yakut yang dari keluarga Islami, yang punya nilai dakwah besar di sini. Mereka punya pondok besar di sana. Kalau mau dihitung-hitung secara keturunan itroh, Gus Yakut tuh dari keturunan kiai-kiai besar. Kalau Anda siapa? Abah Anda tuh saya nggak kenal. Malah saya dengar kata jual minyak wangi. Yang sopan Anda kalau emang keturunan Nabi itu bicara yang pakai akhlak. Yang Anda ngaku cucunya, Islamnya Rasulullah, itu dibawa, diemban oleh keluarganya Gus Yakut. Anda harusnya terima kasih kepada mereka. Anda harusnya cium tangan. Kalau emang Anda benar keturunan Nabi. Kalau enggak berarti Anda bukan keturunan Nabi. Saya sebagai Habib juga. Jujur, saya itu terima kasih dengan adanya Kiai-Kiai NU yang ada. Dan kerja besar Kiai-Kiai NU ini nggak bisa dihitung dengan apapun. Akhirnya agama Rasulullah di sini terima. Islamnya Islam Muhammadi, bukan Islam Arab. Yang Wahabi itu. Yang dikit-dikit gorok orang, dikit-dikit kafir, dikit bid'ah, wayang kafir ini. Kok bisa Anda mulutnya sampah gitu, Rizik? Saya pikir Anda ini di penjara tobat, bisa merenung, tafakur. Renungin loh. Perilaku Anda ini hari ini kebatilan. Jangan Anda bersembarangan mengotot katanya harus di penjara, terus Anda merintah itu dipecat.
Lebih bagus Anda ini di penjara seumur hidup. Kenapa? Bagi saya tidak ada manfaatnya buat Islam. Justru merusak citra Islam. Justru merusak kakek-kakek kami Habibnya kemari dakwahnya. Tidak ada satu seperti Rizik. Dakwahnya santun, pakai pakaian Batman, daster putih, tapi perilaku Anda tuh seperti Fir'aun lah saya lihat. Justru yang mau saya bilang penista agama terbesar tuh diri Anda ya Rizik. Kenapa? Anda pernah berkata lon di Maulid Nabi. Itu Anda pelecehan dan harus dihukum lebih besar. Kalau emang benar Anda keturunan Nabi, itu hukumannya harus double. Kenapa? Anda ngomong lon depan Maulid Nabi. Kalau emang hati Anda bersih, sikap Anda baik, Anda Islami, Anda ikut jejak Rasulullah, tidak mungkin terlontar bahasa lon di Maulid itu. Anda mengatakan lon untuk seseorang. Jangan-jangan Anda yang lon. Itu bisa aja. Kenapa? Kalau orang nggak pernah lon, nggak mungkin ngomong lon. Semoga Anda juga sadar diri ya Rizik. Jangan Anda begitu terus mencemarkan Gus Yakut biadab. Anda yang biadab. Kalau secara ilmu, saya berani jamin Gus Yakut lebih pintar ilmu Islamnya daripada Anda. Kenapa? Gus Yakut lahir dari keluarga kiai, keturunan kiai besar. Anda aja, bapak Anda saya nggak kenal. Dan pasti bukan ahli agama. Biarpun Habib. Saya juga Habib. Jadi nggak usah klaim-klaim kalau Habib tuh pemilik kebenaran mutlak. Nggak ada. Kebenaran mutlak dari mana? Anda sampai menyuruh Gus Yakut ada dipecat. Siapa Anda ini? Anda jangan merasa besar ya Rizik. Anda ini kecil loh di Indonesia ini. Gerombolan Anda tuh kecil. Anda aja digonggong sama orang, akhirnya Anda masuk penjara. Hentikan Anda di penjara. Jangan Anda buat onar di negeri ini. Tahu diri. Sekali lagi saya bilang, Anda pendatang loh di sini. Jangan buat gaduh. Saya ini sebagai Habib dan sebagai Arab juga, saya malu. Kalau Anda bukan Habib, nggak ada urusan. Mau Anda nungging kemana terserah. Anda sudah pakai label Habib. Anda pakai pakaian jubah keagamaan. Tapi perilaku Anda batil. Setelah Anda keluar-keluar, ini pohon tuh buah nggak jatuh di tempat yang jauh. Nongol mantu Anda tadi. Keluar-keluar lagi dengan pakaian Islam lagi. Ini kok Islam jadi bobrok begini? Hanya ingin demo menyerang Gus Yakut yang menurut Anda sesat. Ini bukti Anda dan mantu Anda tuh cuma gede di sorban, pakai sorban, tapi untuk menutupi otak Anda yang semua kosong. Orang yang bertopeng-topeng agama, memakai atribut agama, di situ malah menyimpan kemunafikan. Dia bela mati-matian Anda. Saya tahu yang dukung Anda tuh pasti ilmunya cetek. Kalau orang cerdas, menolak Anda. Mantu Anda ngapain teriak-teriak demo? Baru keluar dari penjara. Hanya ingin demo apa? Ingin mengutuk Gus Yakut yang berdalih toa. Bukti Anda tidak kenal Islam. Anda pertahankan toa itu harus keras dengan alasan itu syiar. Tuhan ini maha tahu loh. Saya bilang, mendingan Anda belajar dulu agama. Selain tadi dibilang pengeras toa, dalam Al-Quran aja sudah jelas surat Al-A'raf. Anda ingin melawan Al-Quran, si mantu Rizik ini. Saya menduga ada duitnya. Nggak ada kalau nggak ada duit. Kok hebat betul Anda dakwah nggak pakai duit. Sampai siang-siang mau demo. Mendingan ngurusin anak istri Anda. Mendingan buat masjid taklim di rumah Anda, di lingkungan Anda. Perjuangkan Islam itu dengan cara yang baik. Gunakan aturan Tuhan, jangan pakai aturan Anda sendiri. Kok hawa nafsu? Saya tahu demo Anda ini hari Anda ya Rizik dan mantu Anda ini cuma karena kebencian order bagi saya. Ada yang order. Nggak mungkin kalau nggak ada yang order, mantu Anda repot-repot turun siang-siang demo Jumatan, memaksakan diri sembahyang di jalanan. Itu nggak sah. Karena akal Anda cetek, Anda menjudgment si Yakut itu seperti Anda kabelin biadab, Anda biadab. Gus Yakut benar semua dikatakan. Kok dimasalahkan anjingnya? Kan saya bilang tadi itu, yang menisbatkan anjing ini bukan untuk menunjuk keadaan, kebisingan. Dan Nabi pun juga pernah menggunakan kata-kata anjing untuk orang radikal. Begitupun juga azan, kalau nggak pakai aturan Tuhan, Anda membuat bising orang, akhirnya azan ini nggak jadi hikmah, nggak jadi membuat ketentraman, merusak kuping orang. Seperti tadi itu, yang dikutuk oleh Nabi kelompok-kelompok radikalisme. Dia bertopeng agama. Saya bilang, pokoknya tidak ada yang benar di matanya Rizik dan mantunya dan gerombolannya. Tadi saya lihat apa itu sembahyang demo. Saya sebagai muslim malu. Sok bertopeng agama. Saya tahu apapun yang datang dari Jokowi, insya Allah Jokowi itu sudah dibaptis oleh Allah, dia orang baik. Tetap Anda ada katakan apa? Jokowi itu orang buruk. Yang menteriak Allahu Akbar itu juga yang membantu kalau sholat itu ada makmum, dia juga sholat.
Ini nggak sholat. Gitu, ya Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Ini pelecehan Islam. Yang satu lagi, ada pakai sorban kayak Batman hijau, sorban gede di atas mobil. Anda nggak tahu adab beragama ini. Sampai nggak mau turun dari mobil, padahal di bawah kosong, mau di atas mobil, biar dapat video gitu loh. Aduh, ini loh Islam diperagakan begini. Hancur cerita Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolan yang Rizik, jijik saya masuk Islam. Lihat tadi mereka yang demo itu, demo bayaran. Kalau nggak bayaran, nggak mungkin. Kalau bukan demo bayaran, sembahyang aja dulu di masjid. Anda datang-datang ingin menurunkan Gus Yakut. Siapa Anda? Anda nih kok di Indonesia nggak ada segelintir setitik pendukung Yakut lebih banyak. Kok Anda bilang penista agama? Ini salah mantunya Rizik. Harusnya dimasukin lagi orang. Saya akan lawan siapapun. No. Kalau ada yang orang sok menjual sorban-sorban Habib untuk kepentingan politik bayaran, saya akan lawan. Saya nggak akan takut sama siapapun. Jangan sok Anda paling Habib. Dan saya bingung nih kadrun-kadrun seperti Habib di Indonesia ini cuma Rizik apa? Cuma mantunya apa? Mbok malu dikit loh Rizik nih. Berikut juga kiai-kiai ustad-ustad 212 tuh, seperti Selamat Ma'arif, udah kebanyakan makan duit haram. Kenapa? Kalau enggak mungkin Anda sampai gitu. Cuma 1, 2, 3, terus tadi demo berjalan, Jumatan. Ini pagelaran iblis tadi semuanya. Anda merusak Islam. Hancur Islam begini lihat. Setelah itu lagi terjadi, ada lagi nih. Orang kok dibuat gendeng sama Rizik semuanya. Hancur nih Nabi Muhammad Islam di sini. Sholat di depannya ada gambar Rizik. Itu nggak boleh ada sesuatu visual apapun. Kenapa? Kita mau fokus ke Tuhan, kok suruh lihat mukanya si Rizik. Ini gara-gara Rizik, Anda menanggung dosa itu semua. Orang-orang yang diperbudak mencintai Anda, padahal mereka akan tersesat semuanya. Makanya Pak Rizik, ini Rizik nih. Sebelum Anda pakai sorban, keluar-keluar, rawat itu otak Anda itu dulu agamanya. Anda serampangan nggak pakai otak agama. Ini juga mantunya sok keluar-keluar, terus mentang-mentang mantu Rizik, bacotnya boleh gede gitu. Nggak ada itu sholat. Depannya Rizik, spanduk situ besarnya. Nggak sah Anda dapat dosa. Ini semua dosanya orang apa? Akan ditanggung oleh Rizik. Kelompok si Pak Mumin Ompong juga ini dikit-dikit negara kita nggak berkeadilan nih, penista agama. Anda yang penista agama, ini negara sudah muslim. Siapapun, ustadz atau ulama siapapun yang mengatakan Indonesia masih belum muslim, belum keadilan, itu Anda pengkhianat. Anda menjual politik. Anda hanya ingin membuat gaduh negeri ini. Saya begini bukan benci sama Rizik. Saya kesiannya dia penjara. Cuma saya pikir dia itu di penjara bisa jadi baik. Pak Rizik, ikutin kakek-kakek Anda. Habib itu terkenal dakwahnya santun. Berapa sih Anda dapat duit? Seperti Rizik gak lama lagi juga almarhum. Anda mau bawa harta Anda dapat hisab dari Allah. Si Nopel Pak Mumin juga ini yang dikit-dikit bela Rizik. Anda kan bukan Habib. Anda Haikal Hasan, Yusuf Marta. Bagi saya apa? Anda ini pengkhianat 3-3. Ingin menjual Habib. Pura-pura Habib ini orang bener. Riziknya aja tidak sadar diocok-ocok. Sekarang Riziknya di penjara, novelnya Pak Mumin di luar enak. Haikal Hasan enak, Yusuf Marta enak. Dapat duit. Riziknya di penjara. Alasan nangis kesian. Enggak. Coba tuh Haikal Hasan. Begitu kancam polisi sudah pucat. Seperti mau mati. Jadi ini semua bagi saya nih. Sekarang orang yang melawan Gus Yakut ini bagi saya. Itu semua itu politik. Agama yang dipakai. Ini pepesan kosong. Selesai Pak Dudung, Gus Yakut. Mau dibawa kemana negeri ini? Negara lain sudah ngurus yang lain. Udah ngurus kemajuan. Anda kan datang kemari cuma numpang aja kan. Jangan datang ke rumahnya orang terus mau ngelarang rumahnya orang dengan dalil bid'ah. Mendingan Anda berangkat ke Arab nih. Arab-Arab yang modal bid'ah. Anda sama kumpul sama onta. Tiap hari nggak ada bid'ah itu. Hentikanlah ini. Saya akan terus kritisi, Jok. Saya minta ini si corong-corong ini yang mengatakan Indonesia nggak Islami, membiarkan penista agama. Anda yang penista semuanya. Kok seperti Islam ini di Indonesia cuma Anda yang paling hebat. Pemilik sertifikat di Indonesia saat ini cuma Rizik, Anda, gerombolan Anda. Enak aja, malu lah. Novel Pak Mumin, kalau sama saya, ilmunya, ya nggak ada seujung kuku saya. Si Novel Pak Mumin, si Hasan Haikal, apalagi Yusuf Marta. Aduh, mereka tuh tidak ada niat baik. Mereka orderan politik. Mereka yang penting dapat keuntungan. Mereka nggak mau tahu negeri ini rusak. Yang nyembah Rizik ini, kembalilah ke jalan yang lurus. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan Anda ikutin mereka sesat. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah, Anda cinta kepada Islam,
Saya minta yang pemuja-pemuja Rizik, keluarlah dari situ. Mu'alaflah dari situ. Kembali ke jalan yang benar. Jangan Anda mendukung Rizik, Anda akan dapat hisab. Dunia sudah mengaku Indonesia ini dalam progres kemajuan yang pesat. Dalam segala hal apapun. Mau agama, mau politik, semua sudah lebih bagus ini. Jadi, mari kita sama-sama. Itu aja menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darah. And I want to ask one question, that in your website you give two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic by Waraka. And also second thing is, you said Muhammad was illiterate and therefore couldn't have read books such as the Holy Bible. But I am not satisfied with that answer, because it wasn't necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then, and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. The brother asked a very good question. He goes to the website, so I'm happy about that. Inshallah, he'll come to the truth. And I believe you're a Christian. Your name is Vinay Kumar. You're a Christian, I believe. And brother said, I give two reasons on my website. Not two, I have given several. We have picked up two. I'll come to it. Because then you have to read in context. These are not the only two reasons. These are two of the many reasons I gave. And one of the reasons I gave, that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an ummi. As Allah says in the Quran in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48, that we have made the last prophet as an ummi, so that the blabberers will not use that as a pretext. You have to agree that between a literate and illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that. Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who's literate, for him to copy is much more easier. He can hear also and read also. For a person who's illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. So these are points I'm mentioning many. This is not the only one point. Amongst the many points, this is one of them. All the others follow. Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Warqa, yes, he had knowledge about the gospel. Nowhere does it say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources, the first time the Bible was written was in the 10th century. That means the Christian scholars don't know their homework. The first Arabic version of the Bible came hundreds of years after Prophet Muhammad. Yes, Waraka coming from the Bani Israel, he had knowledge of the scriptures and knew Arabic. Saying that he has translated it, he may have written some notes, but translated the full Bible, impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Warqa translated the full Bible. I challenge you. It may say that Warqa had knowledge of the law and the gospel, may have written some notes. If, you know Salman Rushdie's book. Salman Rushdie's book also has verses of the Quran. I can't call it the Quran, but Salman Rushdie wrote a book against the Quran.
In that book, there are some verses of the Quran. That does not mean that is the Quran. There are other people like I write a book. I mentioned certain verses of the Quran in my book, Quran Modern Science, similar to Islam, Hindu. That book is not the Quran. You cannot say Dr. Zakir Naik translated the Quran. Just because if you go on the website and see Dr. Zakir Naik wrote a book, Quran Modern Science, and I've quoted about 150 verses, you cannot say that. It is some. And furthermore, you said Prophet Muhammad, peace be upon him, wrote down and corrected. Okay, that's a very good point. Now, I have given a talk on Bible and Quran in the light of science. And I've proved there are so many scientific errors in the Bible. For example, in the book of Genesis, chapter number 1 itself, it says that the world was created in 624 days. It says the light of the moon is its own light. Genesis chapter number 1, verse number 16 to 19. It says that the sun was created after the earth. Earth was created on third day, sun on the fourth day. I can go on and on. So do you mean to say Prophet Muhammad took this and changed it? The light of the moon is not its own light, it's a reflected light. Quran says in Surah Furqan chapter 25 verse 61 that the light of the moon is reflected light. Quran says the world was created in 6 ayyam, 6 long period. So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think you're a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that you hear my full talk. And then I said that even if I agree, he copied from the Bible for sake of argument and then corrected. Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work, it was the work of the Creator, Almighty God. Hope that answers the question. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai. Sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bukan kerendahan. Bukan kehinaan. Justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi. Dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir, bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun, yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini begini. Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok.
Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa? Iya. Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya, urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang lemah, ustadz yang nabi yang umi gitu. Disebut nabi yang umi gitu ya? Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, teh ke. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Jadi jangan katakan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah mengatakan ada di mana-mana berarti ada di WC, ada di diskotik, ada naik klub. Haram. Di mana Allah? Aina Allah? Di arsy, selesai. Jangan tanya, arsy itu di mana, Pak? Hanya apa? Di atas. Kayak apa? Pakai AC enggak? AC-nya berapa PK? Mereknya apa? Allah enggak butuh alam kok. Allah enggak butuh makhluk. Dia mengatakan itu, ya sudah, imani Allah di arsy. Titik. Mikirin siapa sih kamu sholat? Kamu kenal enggak sama Allah? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan zat Allah, pikirkan ciptaan Allah, tapi jangan pikirkan zat Allah. Gak ada urusan. Allah menjelaskan itu, gak ada urusan kita ngurusin Allah.
Yang tugas kita apa, Bu? Mematuhi Allah, bukan mengurus Allah. Jelas ya, Bu? Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Nggak ada urusan kita ngurusin itu, dan tidak ada perintah untuk itu. Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Where is He? Many Muslims historically have gone astray concerning this issue. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought. Where's Allah? What is this guy talking about? This is weird. Why would someone discuss this? I've never heard this before. So you thought it was strange. But what's really strange is the fact that you feel strange. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand, so you don't talk about it. Where is Allah is an extremely important issue. This is one of the most important things in a Muslim's life. Because according to many of the scholars, if you have the wrong understanding, you may not even belong to Islam. Where is Allah is an extremely important, foolish question. He is over his throne. So He's above the throne, above the heavens. He is, subhanAllah, Muhammad ibn Khuzaymah, who is the Imam of the Imams. He said, whoever denies Allah Ta'ala above his heavens, and that's how they all were, very stern, this person must be reprimanded. He must be ordered to repent. And if he does not, he immediately is executed and his corpse is thrown in the dump yard with the rest of the animals. The word used is thumma stawa, then turned. It means to turn. To turn to put right, and to adjust or sort out. The istiwa of Allah, Him being above, Him going over, that's well known to the Arabs. You ask any Arab who knows this language, he's going to say it means to go up into a sin. It is known what it means. To turn to put right, and to adjust or sort out. It means to go up into a sin. And to adjust or sort out. This person must be reprimanded. This guy is a real troublemaker, he's a fitna. Allah said He's on His throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman al-Arsh istawa. He's on His throne. God is not in the center. God is on the arsh. He's on the throne. And He's definitely on His arsh. We did not say that. Our parents did not say that. Who said that? The Creator Himself. So He's above the throne, above the heavens. He said, is He sitting on it? I said, we don't say that because Allah didn't say about that about Himself. And He's definitely on His arsh. We did not say that. Our parents did not say that. Who said that? The Creator Himself. Allah didn't say about that about Himself. Who said that? The Creator Himself. And so he said, no brother, Allah is on the arsh. But Allah doesn't say Allah is on the arsh. The word used is thumma stawa, then turned. Istawa in Arabic does not mean to be sitting on. It means to turn. To turn to put right, and to adjust or sort out. Allah is with you everywhere. Allah is with you wherever you are. If we have the utter otherness of God or unknowability of God, how then, as an individual, do we feel any closeness to God?
If God is so exalted and so above the creation, how do we feel any intimacy with God? We have existence, dimensions, limits in terms of space and time. Allah doesn't have dimensions. There is a place where He is. Allah doesn't have dimensions. This is the thing Allah says in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like Allah. So if Allah is on the arsh and not here, that means Allah has dimensions. If you mean that Allah is within some of His creation, then that is batil. That is not true, and that cannot be said about Allah. Is He everywhere? No, He is not. This is a statement that could reach a person to void his Islam. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought, sallallahu alaihi wasallam, and they would say that Allah is everywhere. And what they mean by that, Allah is really everywhere, and not explaining it. Allah is here with us, and so forth and so on. And that's the wrong answer. If God is so exalted and so above the creation, He is over His throne. How do we feel any intimacy with God? This statement is blasphemy, to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, there is a place where He is, and that place is not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. He's not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. Allah is there? How? Are you crazy? And in the earth. That's the wrong answer. Arsh is on top of the seventh heaven. If Allah is on the seventh heaven on top of the Arsh only, so there's a big gap between us and Allah. Allah is with you everywhere. That is not true. That's the wrong answer. They have no clue. Allah was there and there was nothing created. Know, may Allah have mercy upon you, that whoever believes that Allah inhabits the sky or that Allah exists within a place, then this person is definitely not a Muslim. Rather, this person should believe that Allah exists without a place and say the two testifications of faith immediately to become Muslim. Allah created in the beginning. هو الذي خلق الأرض في يومين. When there was nothing, Allah was there. There will come a time when there will be nothing, Allah will be there. Everything else, including Arsh, Kursi, Lawh Mahfuz, and everything is what is referred to in Aqaid as Hadith. Hadith means created. Everything isn't from beginning. Only Allah is from the beginning. When there was nothing, Allah was always there. Allah will always be there. Everything else has been created by Allah. Is this hadith talking about when Allah was, there was nothing? It's impossible. Why? Because the hadith affirms the existence of the throne and the water. Okay? The hadith makes it clear that when the Prophet was talking about Allah was, and while there was nothing before him, what did he say? And his throne was over the water. So the hadith affirms the existence at that time of a throne and water. Allah was there and there was nothing created. When they use this hadith to say that when Allah was, there was nothing, and they quote this hadith, they're playing a game which you may not perceive. هو الذي خلق الأرض في يومين. When there was nothing, Allah was there. There was throne and water. Allah said He's on His throne. 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. He's on His throne. 7. There are 7 ayat that repeat the same thing over and over again. That Allah is mustawin ala al-Arsh. He is over His throne. The seven
mention the references for the 7 verses that Allah Ta'ala established His throne. 7 verses, huh, Shaykh? Or 7 or 8? 7, huh? 7 verses that mention Allah Subhanahu wa Ta'ala established His throne. 7 verses. 8, and then Allah says in 8 places in the Quran. How many? 8 places in the Quran. 7. 8. About although Allah Azza wa Jalla is above the 7 heavens and He's over His throne in a way that befits His majesty, He nonetheless is still with us. Allah is with everyone, but He's with the people how? He's with the people in His ability to see from where He is. He's with the people in His ability to hear. He's with the people in His ability of the knowledge, the powerful knowledge that He has. Someone said to me earlier on that no, Allah Ta'ala is closer to us than our jugular vein. Is that correct? Is He? Is He, MTS? Is He? He is. How? With what? With His knowledge, with His hearing, with His seeing. And these people, until now, they never answer the question. Is He in the bathroom? They stay quiet. Is He in the church? They stay quiet. Is He in other places that you wouldn't be caught dead in these places? They're quiet. Is He in the bar? They're quiet. And those who say everywhere, Allah is everywhere, yeah, think for a while. Yani, when I go, may Allah Azza wa Jall's name be exalted, when I go to the toilet, when I go to the bathrooms, when I'm in the sewer, Allah is there? How? Are you crazy? Allah Azza wa Jal is greater than all what you can comprehend or understand. So you have to believe that this statement is blasphemy, to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. If that is your opinion, and you say, you feel it to be shameful to think that God is in the toilet with you, when you go to the toilet, can God see you or not see you? Allah says in the Quran, إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. He's watching everything. So if He's watching everything, then and to say He's watching you in everything you are doing, He can hear you, and whatever you are doing is in His knowledge, So if you feel that for Allah to be with you there is shameful, and then for Allah to be watching you doing that, isn't that the same thing? Are you crazy? So this is big fitna talking about where Allah subhanahu wa ta'ala is distant. And then to say, brother, is Allah in the toilet? Is Allah with you when you are mating with your wife? La hawla wa la quwwata illa billah. Where is He? How can Ikhwan we unite when one of us says Allah is everywhere, one says Allah is above the throne, one says Allah is not inside the world, not outside, not to the left, right, left, above, down. Where is He? $1.25 billion, if we, as the ulama say, if we were to spit, if all of us came together and spat on Israel, it would be wiped out. It would be wiped out a long time ago. But we can't even come together in the same masjid. Why? Because he believes Allah is above His throne, and he believes Allah is everywhere, and he believes Allah doesn't have names and attributes, and he believes Allah has names and attributes, he believes Allah has names but not attributes, he believes Allah has attributes but not names. What is this? Then you get some idiots saying, no, it's not stawa, it's stawla. Many Muslims historically have gone astray. You may not even belong to Islam. And this person is definitely not a Muslim. They don't teach Tawheed. Void his Islam. Fitna. Blasphemy. Idiots. This guy, this person is must a real be troublemaker, he's a reprimanded. fitna. In
Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam, dijamin masuk neraka. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, Malusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Awalnya nikah, masuk Islam, pura-pura. Begitu punya anak, diancam. Ikut kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Atau saya kawin lagi. Akhirnya mengalah, masuk Nasrani. Nah, yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah itu ada dikurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Ibu lihat Al-Baqarah surat 2 120. Walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Kalau nggak senang benci kan, Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Saya jadi Islam Kristen itu amrosi bom Bali. Iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Itu ada dikurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, Malusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya.
Ibu orang Bogor datang ke rumah. Anaknya anak muda umur 24 tahun. Enak dia bilang. Mau lebaran menghadap anaknya sama dia. Maaf ya ma, saya habis lebaran mau pindah agama. Pertama kami haturkan banyak terima kasih. Kami bisa menyampaikan olahan data awal mengenai hal-hal kaitan dengan jumlah pemurtadan yang ada di Indonesia. Dan kami sangat mengharapkan mendapatkan masukan, mendapatkan koreksi, mendapatkan tambahan informasi yang memperkaya data yang ada dalam analisis ini. Adalah anggap ini sebagai analisis awal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini ada pro kontra mengenai jumlah pemurtadan. Anton Tabah, Ketua MUI Pusat bidang khusus ya, dalam Bakorpa, pertemuan Bakorpa 15 April 2016, dan juga Ustadz Munzir Situmorang, ini dua tokoh yang sering menyebutkan dan dimuat di banyak media bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahun. Ini, dan banyak orang menganggap ini sebagai satu kebenaran. Lalu sayangnya tidak ada yang memberikan satu respon yang kemudian menolak. Kita akan membedah sebetulnya apa di balik angka 2 juta tersebut. Sisi lain, Kementerian Agama mengambil satu penelitian tahun 2013 dalam survei yang menunjukkan bahwa jumlah mu'alaf itu 10 kali lipat orang yang murtad. Jadi satu sisi dramatis sekali angkanya. Satu sisi kalau kita bicara dengan Kemenak tentunya itu angka yang terlalu 2 juta itu tidak masuk akal. Tapi sisi lain dia angka yang masuk Islam itu 10 kali lipat jumlah orang yang murtad. Ini juga dari mana angkanya? Kita akan moga-moga dalam kesempatan ini kita bisa lihat. Nah, 2 juta orang muslim murtad itu pertama disebutkan dalam Save Maryam, dikatakan approximately 2 million Muslims leave Islam every year in Indonesia. Itu tagline yang sangat besar. Rupanya target tersebut dilakukan untuk mengumpulkan pendanaan dana kampanye Save Maryam oleh Yayasan Zakat Mercy Mission. Di Inggris saja mengumpulkan biaya dana sampai dengan 20.000 pound sterling, sekitar 400 juta rupiah dari kampanye tersebut. Fahita Advani kemudian menulis, tak ada kebohongan dari Yayasan Mercy Mission. Ketika Maulana mengunjungi kantor mereka di London, mereka mengatakan klaim itu hanya strategi pemasaran. Rupanya hanya merupakan cara untuk menarik minat orang untuk menyumbang. Nah, ini angka tersebut rupanya tidak punya kekuatan data yang kuat. Tetapi saya menduga ini bukan angka yang dari awang-awang 2 juta ini. Ada suatu angka yang kita mesti cari, dan Save Maryam bukan sembarang mengambil angka tersebut. Pertama disebutkan halaman 3 ya, halaman 4, saya nggak bisa tutupkan, ada fokusnya. The Word Fact Book, data Maret 2009, menulis Kristen ada kurang dari 14%. Jadi luar biasa. Mereka menyebutkan bahwa tahun 2009 saja Kristen sudah 14%, tinggi sekali. Surah Al-Ma'ali mengatakan pada bulan Juni 2012 umat Islam jumlahnya turun dari 95% menjadi 85%. Ini Menteri Agama yang bicara. Nah, dari data tersebut kemudian diolah, apalagi ditambah oleh mereka sendiri yang mengatakan umat Kristen ini sekarang sudah mencapai 33,3 juta tahun 2010. Nah, angka ini diturunkan dalam jumlah muslim yang berkurang menjadi dapatnya 2 juta. Tapi sekarang pertanyaannya,
Betulkah angka tersebut? Nah, saya ingin lihat ibu sekalian ke halaman berikutnya ini. Memang ada apa dengan umat Kristen ini? Dalam riset yang oleh Pew Research, Pew ini lembaga riset internasional yang biasanya datanya cukup akurat. Mereka mengambil data dari data primer, data survei langsung, country by country, negara antar negara, dari 2.400 data sources, termasuk sensus dan National Representative Population, termasuk data-data tiap negara, sensusnya diambil lengkap, menyimpulkan bahwa tahun 1910 sampai dengan 2010, selama 100 tahun, Eropa mengalami penurunan orang Kristen sampai dengan 2,5 kali lipat. Yang tadinya Eropa ini 66% Kristen, sekarang hanya 25,9%. Jadi drop banyak orang Kristen ini di Eropa. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 23,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan penganut terbesar, yaitu 1,1 miliar tahun 2011, atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat nanti apakah memang ada korelasi orang Katolikkah atau Kristenkah yang masuk yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, Protestan atau Katolik? Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah, negara yang bertahan, paling kecil dan tidak pernah berubah persentasenya dari pemurtadan. Ini datanya, Timur Tengah itu benua yang tidak terpengaruh oleh pemurtadan. Kita lihat datanya beberapa tahun. Strateginya Kristen, halaman berikutnya, gerakan penuaian jiwa dan transformasi 2020, yaitu W1040 dan W414. Apa W10, W1040 atau Window 1040? Kawasan membentang dari 10 sampai 40 derajat lintang utara Khatulistiwa. Jadi negara tropis dialihkan ke negara tropis, artinya Asia Afrika ini. Kemudian W414 atau Window 14 adalah rentang yang disasar mereka yang berusia 4 sampai 14 tahun, digarap menjadi ujung tombak pemuda ini menjadi anti-kristenisasi. Mengapa usia tersebut? Karena mereka mudah diiming-imingi dengan hiburan online, boneka, permen dan sebagainya. Target mereka 2020, artinya tinggal beberapa tahun lagi. Setelah kita lihat orang strategi Kristen, kita lihat masuk ke data penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ini sensus ya. Sensus artinya kalau Bapak lihat statistik itu tidak semua sensus. Ini sensus itu cacahan langsung, jadi cacah langsung, di counting langsung ke rumah-rumah. Itu sensus sangat mahal. Tiap 10 tahun rata-rata dilakukan sensus. Jadi data ini lebih valid daripada BPS. BPS itu kan tiap tahun ada. Kalau 10 tahun itu namanya sensus. Sensus ini lebih tepat karena bukan sampel tapi populasi. Jadi surveinya survei langsung ke penduduk. Tahun 71 penduduk kita 109,2 juta. Tahun 1990 109,4 juta, tahun 2000 26 juta, 2010 237,6 juta. Ini pertumbuhan dan jumlah penduduk Indonesia dari 6
tahun sensus. Jadi selama berapa itu? 40 tahun. Ya, selama 40 tahun kita merekod ada 6 data yang kita bisa ambil. Kesimpulannya pada berikutnya yang ini bisa lihat. Statement Surya Dharma Ali yang mengatakan 95% turun 85% itu adalah angka yang tidak tepat. Tahun 70 penduduk muslim 103 juta atau 87,5%. 80 128 juta atau 87,9%. Tahun 90 156 juta atau 87,2%. Tahun 2000 77 juta atau 82,2%. Dan 2010 yang sensus terakhir itu 207 juta atau 87,2%. Kita lihat angka yang stabil pada posisi 87-88%. Nah, Kristen sendiri dalam angka tersebut dalam tahun yang sama di sebelah kanan Bapak bisa lihat tahun 80 Kristen 8,5 juta atau 5,8%, naik tahun 2010 menjadi 7,0%. Dari 5,8% setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya, naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Terhadap angka sensus tadi, halaman berikutnya, gereja menolak angka 10% ini. Majalah Time mengatakan tidak percaya angka ini, dan mereka menyatakan buktinya dari Jakarta Prize Community yang tadinya 200 orang, sekarang setiap acara 5.500 orang, naik hampir 30 kali lipat. Evangelis mengklaim pengikutnya mencapai 15.000 orang dalam waktu 2 dekade, sangat cepat. Bahkan mereka sedang membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran, menampung hampir 5.000 jamaah, setengahnya Istiqlal. Pembangunan gereja menelan biaya 300 miliar. Mereka menunggu 17 tahun dapat izin. Mereka 17 tahun dapat izin dan mereka berhasil membangun Evangelical Reform Millennium Center di kawasan Kemayoran. Kemudian Stephen Tong mengatakan di Jakarta saja orang Kristen sebanyak 1,2 juta. Padahal orang Jakarta hanya 9,5 juta. Artinya 12,8%, lebih dari 10%. Di Jakarta ini Kristennya lebih dari 10%. Faktanya dalam pemilu DKI kemarin, jumlah mereka yang hanya sekian persen itu berhasil menarik sampai dengan 42,4% yang memilih kafir Ahok. Berarti satu orang itu menghasilkan 3,5. Satu orang Kristen itu menghasilkan 3,5 kali lipat. Artinya satu orang kita ini berhasil menarik orang Muslim 2,5 kali lipat. Jadi kita lihat kualitas orang Islam sendiri di sini juga lemah. Saya lihat berikutnya. Karena tadi gereja membantah statement 10%, maka saya cek lagi data dari Pew Research International. Ternyata dia perkirakan jumlah orang Kristen Indonesia 21,160 juta, ya, atau hanya 8,8%. Nah, ini kan angkanya jadi confirm. Mereka menolak 10%, tapi Pew sendiri mengatakan orang Kristen di Indonesia 8,8%. Tadi kalau kita lihat dari angka yang saya sampaikan di halaman sebelumnya, itu 7,0%. Jadi di sini orang Kristennya itu 7,0%. Pew Research menyebutkan 8,8%. Jadi lebih tinggi daripada, tapi tidak sampai lebih daripada estimasi mereka. Mereka minta 33 juta. Dia taksir 33 juta. Pew mengatakan 21,1% juta.
angka ini menunjukkan bahwa tidak sedramatis yang mereka gaungkan, tidak seperti yang mereka gaung-gaungkan. Gambar berikutnya di sini, Islam di Asia Tenggara itu 87%, dan negara lain selain Indonesia juga cukup tinggi. Malaysia 66%, Brunei 7%, Filipina sekarang hanya 6%. Ya, di sini ternyata kita punya kekuatan global di Asia Tenggara yang jumlahnya juga cukup besar. Bagian kiri bawah bahkan memproyeksikan pada tahun 2070, kalau belum kiamat, kita akan sama dengan orang-orang jumlah mereka, bahkan setelah itu mendahului. Jumlah Islam lebih banyak daripada orang Kristen. Nah, kalau ini adalah proses dakwah. Tantangan dakwah seperti apa, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4. Dan di sini dakwah kita juga berkembang. Nah, tapi kenapa angkanya kita menjadi menurun? Baik. Sensus 2010 yang ada di sini, sensus 2010 di Aceh. Ini penyebaran dari jumlah penganut agama. Islam Aceh 98,2%, Kristen 1,1. Sumatera Utara Islam 66,1, Kristen 27,0%. Nah, ini banyak yang menduga Sumatera Utara kan Kristen, padahal banyaknya Muslim. Ini 66% adalah orang Muslim. Sumatera Barat 97,4%, kemudian Riau, Jambi, Kepri ini cukup rendah ya, 79,3%. Kepri, Kristennya 11,2%. Kepri ini kaitannya dengan Pulau Batam, gitu ya. Pulau Batam maksudnya Singapura ke Pulau Batam. Jakarta 85,4%. Ya. NTT 9%, Kalbar 59,2%. Kalbar kita paling banyak. Kemudian Kaltim di Sulawesi Utara, di daerahnya Ustadz Insan 30,9%. Kaum muslimin di sana 31%. Kemudian di Gorontalo 97%, Maluku 50,6% Muslim, Papua 16% Muslim. Nah, ini data distribusi seperti ini, kita cross check dengan data Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan, ini survei Kementerian Agama, yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tumbahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad, di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 71 pertumbuhan 2,31%, 80 1,98%. 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya.
Jadi ini barangkali sekarang kalau dalam tingkat natalitas, tingkat kelahirannya, pertumbuhan kelahiran tidak sebanyak dulu. Mungkin putra-putra Ustadz nggak sebanyak dulu. Mungkin dulu hanya 10, sekarang cuma 2 barangkali ya. Itu di tingkat kelahiran kaum muslimin ternyata tidak tinggi. Berikutnya migrasi. Apa migrasi? Kita jangan takutnya gini. Migrasi adalah perpindahan orang dari agama di provinsi. Maaf, perpindahan orang penduduk dari suatu provinsi ke provinsi yang lain. Aceh, kemudian yang migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian Bapak lihat migrasi neto di halaman berikutnya. Migrasi neto adalah yang masuk kurang yang keluar. Apa terjadi? Aceh, banyak orang yang kemudian meninggalkan Aceh. Sumatera Utara, banyak orang meninggalkan Sumatera Utara. Sumatera Barat, banyak orang merantau juga. Tetapi Riau, banyak orang masuk ke Riau. Jambi masuk ke Jambi. Sumatera Selatan, banyak keluar dari Sumatera Selatan. Lampung, banyak keluar dari Lampung. Jakarta, luar dugaan, berkurang penduduknya. Banyak keluar Jakarta, mungkin ke Jawa Barat, seperti yang ke Bekasi. Jawa Barat meningkat, artinya banyak orang masuk Jawa Barat. Jawa Tengah menurun, banyak orang-orang Jawa Tengah datang ke Jakarta. Itu juga Yogyakarta. Nah, dari data tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya. Mohon maaf sebentar. Oke. Kita teruskan sambil melihat di PowerPoint. Ada 3 provinsi yang kita akan lihat secara lebih rinci. Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian maaf kelihatan, kalau kurang kelihatan bisa di sini. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat dari data 2 series tahun 2010-2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun, bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.207. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita mau menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan 2 pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun, atau per tahun sekitar 891.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa, 0,9
juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856 ribu, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita nggak bisa nafsir angka yang tepat berapa. Tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan 0,5 juta. 0,5 juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan nggak? Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah pemeluk Islam yang meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah, makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Di Aceh sebaliknya terjadi orang masuk Islam. 18.000 orang dari non-muslim, maaf salah ini, non-muslim di Aceh ini saya ganti. Di Aceh tiap tahun terjadi penambahan mu'alaf 18.000 orang masuk Islam. Nah, di Jakarta kesimpulannya adalah 10% penduduk Kristen, hanya 10%. Sensus Indonesia setiap tahun yang masuk penumbuhan orang Kristen hanya 500.000 per tahun. Ini angka yang ini angka Jakarta. Menarik, 2,5 kali penduduk Muslim, nanti disampaikan tadi. Nah, di tingkat Jawa Barat sendiri, wilayah mana yang terjadi banyak pemurtadan? Supaya kita lebih rinci lagi. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Di sini statistik untuk pemeluk agama-agama di Provinsi Jawa Barat. Di sini kita lihat dari agama Islam, Kristen terusnya proyeksi. Nah, ini mulai Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung sampai dengan kota-kota di bawahnya. Maka diperkirakan angkanya masih belum tepat, ini selama 4 tahun. Yang terjadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, di antaranya adalah Puncak dan Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah, berikutnya nomor 3-nya terjadi di kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491 ribu Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu, dan berikutnya lagi terjadi di kota Bekasi 373 ribu orang.
dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Bogor. Kedua, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bekasi. Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya, bila kita lihat mereka sangat agresif. Termasuk dalam tahun 2010 mereka mengadakan kegiatan Mahanaim di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh Sidney Jones bahwa ini karena agresivitasnya Kristen di kota Bekasi. Jadi bukan karena umat Islam, tapi karena mereka sangat agresif. Ini Sidney Jones menulis langsung dalam kalimat tersebut. Nah, demikianlah data awal yang kami sampaikan. Kami harapkan nanti ada masukan daripada Ustadz semuanya untuk memberikan berkaya dan mengkoreksi dari pendapat kami ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah. Salatiga di mana, Cirebon di mana. Sampai Jawa Barat. Banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam. 146 mereka murtadkan. Dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa hitung sama jari. Asal murtad masuk Islam, masuk Kristen. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Setelah Injil nggak ada wahyu, setelah Yesus nggak ada nabi, gitu. Makanya kan mereka tidak pernah mau iman kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW kan? Setelah Yesus tidak ada nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Gitu. Makanya mereka mendakwakan agama mereka, karena menurut orang Islam keselamatan itu hanya melalui Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap hari umat Islam berdoa, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata mereka? Berarti Islam belum berada jalan yang lurus dong, minta aja terus setiap hari kan. Padahal jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Kenapa kok Yesus larinya ke Yesus? Karena ada satu ayat di Injil bunyinya begini. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran hidup, berarti aku yang siratal mustaqim. Gitu. Ini saya bukukan dalam buku ini semua. Nabi Muhammad kita belum selamat, masih dikubur, minta kirimin sholawat. Kalau Nabi belum selamat kan apalagi kita katanya. Tapi ikut Yesus, wah jamin pasti masuk surga. Kenapa? Kan Yesus sudah di surga. Jadi Islam keturunan budak. Kenapa? Karena Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak beranak cucu itu Bani Israel. Hajar tuh Sarah budaknya kan namanya Hajar. Hajar apa? Anak Ismail, beranak cucu Arab. Berarti Islam keturunan budak. Islam sumber ajaran teroris.
قلبي هيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح أشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح. واليوم بجيئه هستنى أشوفه بالأمجاد بالأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك